setelah PHK, nah ini ada 5 langkah pertama bangkit dari PHK. Jadi pertama tentu saja kita harus komunikasi dengan keluarga. Karena ini kaitannya kalau finansial adalah kita harus menghitung lagi, mengkalkulasi kebutuhan keluarga setiap bulan. Mungkin ini bagian dari evaluasi dari pengeluaran. Bagaimana kebutuhan kita, ada yang mungkin dipres, ada kebutuhan yang dijaga, ditahan, dan mungkin struktur dari pengeluaran rumah tangga mungkin bisa berubah. Makanya itu pertama kali ketika PHK mungkin bisa komunikasi dengan keluarga. Selain itu ya karena keluarga adalah orang paling dekat, ini bisa mungkin menenangkan dari kondisi psikologis yang mungkin terguncang karena adanya PHK secara tiba-tiba. Kemudian bisa mulai cari lowongan pekerjaan. Nah, cari lowongan pekerjaan sekarang udah ada platformnya. Selain itu bisa mulai dari relasi terdekat juga. Saya rasa untuk ketika PHK cari lowongan pekerjaan apa saja, menurut saya itu fine-fine aja ya. Bisa karena setidaknya cari lowongan pekerjaan bisa ada harapan untuk mendapat pendapatan selanjutnya. Nah, selama masa transisi ini, itulah yang kemudian kita harus kelola dari pesangon itu. Masa transisi dari kehilangan pendapatan sampai nanti mendapatkan pekerjaan. Memang tidak pasti kapannya kita mendapatkan pekerjaan yang baru. Maka dari itu kita juga mulai buka peluang usaha. Mungkin dari usaha franchise atau yang murah seperti minuman itu kan murah kayak di pinggir jalan, gerobak, atau misalnya usaha online. Jadi afiliator sekarang juga modalnya juga nol. Atau misalnya dagang online bagaimanapun itu bisa menjadi peluang usaha sambil kita mencari lowongan pekerjaan. Kalau misalnya kemudian usahanya yang bisa mendapatkan pendapatan yang bahkan lebih dari gaji sebelumnya, gaji ketika di perusahaan sebelumnya, mungkin usahanya kita lanjutkan saja gitu. Pekerjaannya ya udah kita cari lowongannya, kita stop aja, itu nggak masalah. Karena pendapatannya yang lebih besar dan usahanya yang berkembang lebih besar. Kemudian kita bisa cek asuransi. Beberapa misalnya BPJS, yaitu asuransinya kita bisa ada benefit ketika kita ikut BPJS tenaga kerja itu, ketika PHK kita bisa mendapatkan istilahnya ada benefit lah dari BPJS. Nah itu mungkin itu juga bisa dicek juga. Kemudian masa berlaku asuransinya, benefitnya, mungkin kita bisa konsultasikan juga ke asuransi kalau kita ada PHK, mungkin dari segi preminya bisa dinegosiasikan seperti apa. Dan apakah masa berlakunya masih ada atau enggak. Kemudian dengan pendapatan saat ini pesangon itu tentu saja harus membuat rencana keuangan baru. Jadi kalibrasi dari kondisi ketika PHK kita harus sesuaikan lagi keuangannya dan juga rencana keuangan. Mungkin awalnya kita buat rencana keuangan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan kondisi dengan pendapatan tetap, dan tiba-tiba PHK, tentu saja itu yang perlu dijustifikasi lagi, di-adjust lagi untuk rencana keuangan ke depannya dan juga rencana keuangan bulanan. Nah, saya rasa ini adalah 5 langkah yang perlu dilakukan untuk bangkit setelah kita menerima kabar buruk diputus hubungan kerjanya. Oke, baik.